Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman akademi sekalian. Di sini saya sedikit sharing terkait bagaimana melakukan presentasi dengan baik, atau bagi teman-teman yang menjadi seorang mahasiswa masih gugup, grogi, dan sulit untuk menguasai kelas saat presentasi berlangsung. Presentasi tersebut biasanya menjadi tugas dari para mahasiswa sekalian. Kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk melakukan presentasi itu butuh jam terbang. Tapi jam terbang itu kan harus dimulai dari kesalahan, dari ketika kita tidak tahu, dari kritik, dari saran dari dosen maupun teman-teman sejawat kita. Itu buatlah energi semangat untuk teman-teman terus belajar. Jangan ketika dikritik teman-teman lantas minder dan tidak mau belajar dan berlatih kembali. Nah, salah satu teknik yang paling baik, dan ini hanya sekedar sharing, bahwa untuk presentasi itu pertama kita harus menguasai materi. Nah, menguasai materi itu kan tidak terlepas dengan kita belajar membaca, membandingkan dari berbagai referensi, dari buku, dari majalah, dari artikel, dari sumber-sumber digital. Semuanya harus kita baca, harus kita kuasai, sehingga cakupan apa yang kita sampaikan ketika ada pertanyaan kita bisa menjawabnya. Pertama adalah menguasai materi tersebut. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah mengelola kelas. Ketika kita sibuk untuk menjelaskan materi kita, tapi kita tidak bisa melihat keadaan kelas, suasana kelas, ada teman yang ribut, ada siswa-siswi yang tidak mendengarkan, asik dengan diri sendiri, maka kita harus merubah gaya atau cara kita menyampaikan. Bisa kita menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian audiens. Kita bisa menggunakan PowerPoint dengan disertai dengan animasi, dengan video. Lantas kita ada feedback antara kita dengan siswa-siswi kita, dengan rekan sejawat kita untuk menanggapi. Misal kita menyajikan video, kita menyajikan masalah dalam bentuk topik-topik terbaru untuk memecahkan masalah. Nah, adanya feedback itu akan membuat suasana lebih baik dalam kelas. Kemudian yang berikutnya, ya, kita mengajak interaksi dan juga gaya bicara kita tidak monoton. Bisa kita menyisipkan intermezzo, selingan untuk membuat suasana cair kembali, sehingga apalagi jam-jam rawan untuk kita presentasi menyajikan materi. Ini kan butuh yang namanya usaha keras untuk mengelola kelas tersebut. Teknik berikutnya yang kadang-kadang butuh belajar ini adalah bagaimana teman-teman itu ketika menyampaikan materi tidak hanya duduk diam di depan murid kalian, di depan teman-teman kalian, tapi boleh teman-teman duduk, gunakan media yang ada. Misal di kelas itu ada papan tulis, ada spidol, gunakan untuk menulis sambil menjelaskan, sehingga ketika orang yang mendengarkan itu tertarik gitu ya. Dan juga berikutnya, menguasai kelas itu kita juga tidak hanya stuck di depan saja, kita bisa keliling lorong setiap kursi dari siswa-siswi, dari teman-teman kita ketika kita presentasi, dan sambil menuju, misal ada anak-anak yang cenderung aktif, sibuk sendiri gitu kan, kita deketi, kita bisa interaksi, berikan pertanyaan, berikan apresiasi ketika jawaban mereka benar. Ketika belum mampu menjawab, ya kita tegur untuk perhatian terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian terkait dengan intonasi, terkait dengan gerak-gerik tubuh kita, bahasa tubuh kita, itu pun juga kita mainkan. Ketika kita berbicara, tangan kita juga bisa aktif untuk memperagakan apa yang kita ucapkan.
kemudian dengan intonasi kita itu kadang-kadang pelan, kadang-kadang kenceng gitu kan, kadang-kadang perlu mengulang kata kunci yang penting. Misal terkait definisi, ada sesuatu yang sulit untuk dimengerti, kata kunci itulah yang kalau dalam teks berarti ya diberikan sorotan, berikan huruf tebal, berikan warna yang mencolok. Tetapi kalau dalam bentuk berbicara ya cukup kita mengulangi bisa 2 kali 3 kali kata kunci tersebut, sehingga si pendengar itu akan mudah, akan gampang untuk mengerti ketika kita presentasi. Ya, itu ya teman-teman sekalian, intinya mampu menguasai kelas itu juga butuh jam terbang, butuh berkali-kali kita belajar. Misal ketika hari ini kita menyampaikan materi kurang menarik, coba kita mengulangi kembali apa sih kelemahan-kelemahan yang saya miliki, itu kan diperbaiki. Misal kalau biasanya kalau di kampus itu setelah presentasi selesai itu ada sesi yang namanya kritik dan saran, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Kritik dan saran itu dimanfaatkan. Jangan malu untuk mengkritik, jangan malu untuk memberikan saran, dan jangan baper ketika dikritik, dan jangan baper ketika diberikan saran. Ambil semua itu, karena semua itu adalah membantu Anda untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk Anda ya. Ketika Anda minder ya semua itu akan tidak ada artinya. Anda akan takut untuk mengulanginya lagi ya. Jadi itu teman-teman sekalian, sharing pada hari ini semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih.